Ketemu lagi Sobatkom dalam program Ngopi Sore edisi Kamis 23 Maret 2021. Nah, Sobatkom seperti biasa bisa menyaksikan secara streaming program Ngopi Sore melalui akun Facebook nomor 1 Kaltim dan Instagram Diskominfo Kaltim. Hadir kali ini Dr. David sebagai narasumber dan Dr. Montik. Nah, silakan kita berhubung acara Ngopi Sore, Dok. Silakan kita menyicipi sebentar kopi yang disediakan oleh tim. Turunkan masker aja. Sobatkom di rumah dimanapun tetap berada, tetap patuhi protokol kesehatan dan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, kita kembali lagi berbincang dengan Dr. David. Dok, bagaimana menurut dokter harapan pemerintah itu apa sih setelah program vaksinasi ini, dan apa sih itu cakupannya dalam herd immunity itu, Dok? Lagi santer banyak kata-kata herd immunity, mungkin bisa dokter jelaskan? Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan herd immunity atau imunitas atau kekebalan kelompok, jadi diharapkan memang kalau seluruh kelompok masyarakat itu terpapar oleh virus COVID-19, maka akan terbentuk kekebalan alamiah, di mana nanti kekebalan alamiah ini akan menyetop penyebaran daripada virus itu. Nah, penyebaran ini ada dua cara yang didapatkan. Pertama, memang terinfeksi langsung oleh virus, yang kedua melalui vaksinasi. Jadi memang vaksinasi yang dilakukan ini semacam modifikasi daripada infeksi yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Nanti diharapkan masyarakat ini nanti semua sudah terpapar oleh virus COVID, kemudian antibodi sudah terbentuk semua, sehingga penyebaran dari virus ini akan berhenti seperti itu. Banyak prediksi yang mengatakan berapa persen sih masyarakat ini yang terpapar sehingga dapat terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Ada yang mengatakan 40% kalau masyarakat sudah terpapar, ada yang mengatakan 60%, ada yang mengatakan 80%. Nah, memang target pemerintah ini saya lupa ya berapa, nanti mungkin Dr. Montik masih ingat berapa target pemerintah untuk yang diimunisasi atau divaksinasi. Tetapi jangan lupa juga kita juga sudah banyak masyarakat kita yang sudah terinfeksi langsung daripada virus. Dan satu faktor juga yang tidak boleh kita lupakan, mungkin di antara kita ini sendiri sudah banyak yang terpapar tapi belum terkonfirmasi, tetapi tanpa gejala seperti itu. Nah, berarti cakupannya adalah setelah proses vaksinasi herd immunity di masyarakat itu terbentuk ya, Dok ya? Iya, harapannya seperti itu. Dan sehingga bisa menyetop atau menghentikan penyebaran pandemi ini. Ya. Berarti dukungan masyarakat ini ya yang perlu, yang harus kita galakan, ya masyarakat sadar akan. Ya. Jadi jangan hanya masyarakat itu bertanya kapan pandemi ini berakhir, tapi kita perlu partisipasinya. Nah, kalau menurut Dokter Montik, di Samarinda ini khususnya, Dok ya, masih banyak tuh sering masyarakat bertemu berkumpul. Nah, apa sih kira-kira Dokter Montik, mereka masih sering melanggar prokes? Masih banyak yang mungkin dokter temui, masih banyak yang melanggar. Nah, kira-kira Dokter Montik apa sih yang bisa disampaikan ke mereka supaya mereka tuh aware dengan lingkungan, sayang dengan dirinya sendiri, nah, Dok? Jadi sebenarnya pandemi ini kan kita hadapin sama-sama. Kita tetap boleh bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, boleh bertemu dengan kolega, keluarga, tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi tetap protokol kesehatannya itu mau tidak mau kita harus lakukan sementara pandemi ini belum berakhir. Paling tidak lakukanlah sampai pandemi ini berakhir. Kan kita harus sama-sama berusaha semua gitu. Jadi memang protokol kesehatan tetap wajib. Tetap silahkan berkumpul gitu, Dok ya, boleh, tapi tetap protokol kesehatannya dijalankan, dipatuhi. Iya, menjaga jarak kan tetap. Jadi bukan berarti juga boleh berkumpul, kan salah satu dari protokol kesehatan juga menjaga jarak 1-2 meter, jadi bukan berarti juga dempet-dempetan gitu. Dan membatasi kerumunan tentunya. Iya, kerumunan otomatis jaraknya kurang dari 1-2 meter. Mau nggak mau berarti masyarakat silakan melakukan aktivitas, Dok. Bukan pemerintah tidak melarang, tetapi tetap patuh protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan dibuat untuk supaya kita tetap bisa berjalan perekonomian, kegiatan, aktivitas semua seperti biasa.
Nah, Dok, kembali ke Dokter David. Banyak pertanyaan kemarin-kemarin itu, kenapa sih kita udah vaksin tetapi tetap harus protokol kesehatan dipatuhi? Jadi buat apa gunanya vaksin? Bisa dijelaskan nggak, Dok? Baik, jadi begini. Kalau misalnya kita divaksin, maka kita akan terbentuk antibodi atau kekebalan. Tapi bukan berarti kita tidak terinfeksi. Jadi begini maksud saya. Kalau misalnya saya sudah divaksin, saya kebal terhadap, bukan kebal ya, saya tetap memiliki resiko terinfeksi virus corona, hanya saja gejalanya ringan. Nah, pada saat saya terinfeksi, saya sudah divaksin, kan virus itu ada di tubuh saya. Bukan tidak mungkin saya itu akan menularkan ke orang lain yang mungkin belum divaksin. Jadi memang tujuan kita itu adalah meskipun kita divaksin, kita gejala virus yang pada saat kita terinfeksi menurun, tetapi kita itu jangan menjadi sumber penularan yang lain, seperti itu. Jadi memang ada orang berpikir bahwa kalau saya sudah divaksin saya itu kebal. Bukan kebal. Vaksin itu bukan kebal. Vaksin itu adalah bagaimana kita membentuk antibodi atau pertahanan terhadap virus corona. Bukan berarti kita tidak terinfeksi, kita tetap terinfeksi, hanya saja mungkin tidak bergejala. Nah, pada saat kita terinfeksi terus kita tidak bergejala, kita dekat dengan orang lain, kita melanggar protokol, maka kita menjadi sumber penularan baru terhadap orang lain. Nah, itu sebenarnya yang kita cegah, seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan, bukan berarti vaksinnya sia-sia ya, Dok, ya? Betul. Karena secara ini juga belum semua masyarakat itu divaksin. Ya. Nah, Dokter Montik, saya dokter sebagai tim vaksinator, kira apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan vaksin ini? Karena banyak sekali masyarakat yang tadi dokter bilang setengah-setengah antara pro dan kontra. Apa sih yang udah dilakukan pemerintah? Banyak. Jadi mulai dari sosial media itu udah nggak hanya pemerintah tapi juga nakesnya, semua yang berkecimpung langsung itu selalu memberikan edukasi gitu ke masyarakat. Begitupun misalnya ada pasien yang datang untuk berobat gitu, itu juga kita sosialisasikan untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang udah dilakukan gitu, dan sebenarnya kita bisa lihat juga hasilnya saat ini perlahan-lahan sudah semakin banyak yang pro vaksin gitu. Nggak salah takut. satunya ngopi sore ini ya. Ya. Ini pemerintah ini punya ini. Ya. Kominfo. Jadi kita sebagai pemerintah tetap harus menginikan masyarakat supaya ayo kita vaksin ini untuk kebaikan bersama, Dok. Iya. Bukan buat kita untuk saling melindungi, dan kalau ingin cepat pandemi ini berakhir ya silakan vaksin, jangan ragu gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, Dok, bisa Dokter David, dokter tadi kan masyarakat tuh banyak yang pro dan tidak. Nah, sejauh ini dokter yang bertemu di rumah sakit sehari-hari yang sudah terkena itu mereka gimana responnya terhadap ada vaksin ini? Mereka pro atau gimana, Dok? Ya, baik. Nah, ini menarik ya. Memang ini pengalaman kita sehari-hari merawat pasien-pasien COVID ya, meskipun saya tidak merawat langsung, staf kami rumah sakit. Jadi memang untuk mereka yang bisa melewati masa kritis itu mereka sangat bersyukur. Jadi malah ada beberapa pasien itu yang mengatakan mereka seolah-olah diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Karena memang awal pandemi ini kan COVID ini kan sangat menakutkan ya. Seolah-olah kalau orang terkena COVID itu berakhir dengan kematian. Tetapi ternyata semakin lama kita semakin paham bagaimana menangani pasien-pasien COVID sehingga angka kematian itu semakin menurun. Nah, mereka yang telah sembuh ini biasanya mereka memberikan kesaksian bahwa apa yang mereka alami itu betul-betul luar biasa, dan mereka berharap jangan sampai mereka kena 2 kali sampai menjadi pasien COVID, karena memang pengalaman yang mereka rasakan itu sangat mencekam ya istilahnya begitu. Karena itu mereka sangat mengharapkan agar betul-betul vaksinasi ini juga mencegah jangan sampai mereka terkena lagi. Jadi ada semacam trauma buat mereka jangan sampai mereka terkena yang kedua kali untuk COVID ini. Dan memang melawan COVID ini bukan hanya petugas kesehatan saja atau pemerintah ini bersama-sama, masyarakat semua harus bersama-sama. Nah, partisipasi masyarakat yang kita harapkan memang agar mereka aktif untuk ikut vaksinasi seperti itu. Berarti rata-rata yang sudah penyintas ini malah pro ya, Dok? Iya, betul. Malah mereka merasakan perlu dengan adanya vaksin dan mendukung. Wah, bagus sekali. Nah, Dok, kalau Dokter Montik bisa tahapan setelah program vaksinasi ini apa yang cakupannya sejauh mana sudah di pemerintah kota, Dok?
Dari targetnya sudah sejauh mana, Dok? Ini tadi itu cukup bagus sih cakupannya, sudah sekitar 60-80%, udah bagus sih antusiasmenya, soalnya bagus dari masyarakat. Berarti animo masyarakat di sesuai Samarinda khususnya tahapannya sudah ini Dok ya, udah di atas 50% ya Dok ya? Iya. 50%. Sesuai tahapannya, kemarin nakes, kemudian yang kedua ini lansia gitu. Berarti animonya lumayan ini. Berarti Dok bisa dijelaskan Dokter David, dengan adanya vaksinasi ini adalah gotong royong kesehatan, itu Betul, banyak. ya. Bisa dijelaskan nggak Dok? Itu maksudnya apa sih kok gotong royong dalam kesehatan? Iya, jadi begini, seperti saya sampaikan tadi bahwa pandemi itu adalah suatu proses penyebaran penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, makanya disebut pandemi. Kalau sampai terjadi pandemi itu memang sudah ada terjadi kegagalan dalam sistem kesehatan maupun dalam sistem masyarakat sehingga kuman ini bisa menyebar kemana-mana. Kalau dia lokal itu kan namanya epidemi kan, tetapi kalau dia sudah global itu namanya pandemi. Nah, pandemi ini hanya bisa kita hentikan kalau kita semua bekerja sama. Artinya baik itu tenaga kesehatan, keamanan, politikus, kemudian masyarakat biasa, pedagang, dan segala macam itu semua harus bersama-sama memahami bahwa persoalan ini bukanlah persoalan masing-masing. Persoalan ini kena kita ke semua. Sekarang itu yang masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan kesehatan kan dampaknya kan terasa kan, pembeli menurun, pendapatan menurun, kemudian PHK meningkat dan segala macam itu. Nah, ini kalau tidak sama-sama kita menghadapi, maka pandemi ini tidak akan berakhir. Nah, bagaimana cara menghadapi? Masing-masing orang punya porsi. Salah satu porsi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah bagaimana mereka ikut vaksinasi. Itu porsi yang bisa mereka lakukan secara langsung seperti itu. Berarti ya itu dia memang Dok, partisipasi masyarakat ya dengan vaksin, jangan ragu. Ya. Nah iya Dokter Montik, vaksinasi itu tadi kan ada dokter vaksinator, mungkin bisa dijelaskan Dok, vaksin apa yang digunakan yang Sinovac ya, Sinovac. Semua di Indonesia Sinovac. Nah itu ada efeknya apa? Tadi dokter kan Dokter David ada bilang efek minimal. Nah minimalnya tuh seperti apa selain alergi Dok? Sejauh ini kalau dari yang kita temui di lapangan, alhamdulillah sih aman ya semua. Aman ya, Dok, ya. Paling banter tuh curhatnya, jadi bukan keluhan, lebih ke curhatnya setelah divaksin pada kelaparan, ngantuk gitu doang gitu. Jadi aman kan. Oke. Berarti tidak ada efek yang ini ya Dok ya. Saya divaksin tidak ada merasa apa-apa itu. Iya, soalnya muncul banyak memang ngantuk, lapar. Saya sendiri lihat kan Dok. Setelah vaksin pun masih bisa olahraga, masih bisa lari, sepedaan gitu, angkat beban masih malah aman. Itu apa namanya? Ada guyonan katanya kalau habis divaksin untuk laki-laki bertambah 3 inci. Nah, itu. Betul apa enggaknya saya tidak tahu. Berarti tidak ada efeknya Dok ya. Iya. Itu justru masyarakatnya hilangkan keraguan. Ayo kita vaksinasi gitu ya Dok ya. Keraguan karena sudah berapa kali masyarakat juga ngelihat para pimpinan nih, para pejabat sudah melakukan vaksinasi. Kenapa dia masih ragu? Nah, di pemerintah kota sendiri itu sudah sampai mencakup mana aja Dok? Sejauh ini sih vaksin itu udah ke nakes, kemudian lansia, kemudian ke petugas pelayanan publik seperti kantor dinas pasar, kemudian salah satu contohnya tuh ke imigrasi, lapas gitu. Kalau masyarakat umum udah ya, wartawan sudah. Wartawan juga, iya. Sudah 2 kali komplit. Jadi udah pelayanan publik juga udah ini. Untuk masyarakat umum itu sendiri tuh kira-kira kapan Dok? Dan ada beberapa ya sudah ada bisa mendaftar secara mandiri. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak Dok? Dokter? Dokter Monti. Oh ya, kalau dari Kemenkes itu di tahap ketiga, jadi selanjutnya 3 dan 4 nanti di bulan apa setelah Dok? tahap kedua ini diutamakan lansia dan pelayanan publik. Setelah itu baru Kira-kira di bulan apa tuh Dok? Mungkin sekitar bulan April ya Dok, Mei. Sekitar April. Mei. Dan itu memang membuka keran untuk masyarakat untuk vaksinasi mandiri atau gimana Dok? Kan itu karena ditanggung pemerintah nanti. Rencananya ditanggung pemerintah. Karena di beberapa kota daerah luar sudah ada bisa mengajukan vaksinasi secara mandiri, misalnya secara perusahaan sendiri mengajukan. Itu di Samarinda ada nggak Dok?
Sudah ada sih rasanya. Ada ya, karena Ada. perusahaan yang mengajukan. Baru mengajukan, tapi proses vaksinasinya nanti gitu dok. Setahu kan nanti itu didata biasanya, didata nama-namanya, jumlahnya, berapa orang gitu. Nanti baru akan dijadwalkan dari Dinas Kesehatan. Seperti itu yang saya ketahui. Dan tetap free atau gimana nih dok? Buat yang mengajukan secara mandiri? Kalau yang mengajukan mandiri di luar program itu mereka beli sendiri vaksinnya. Beli sendiri, Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya di mana mereka beli itu saya tidak tahu. Di mana mereka beli. Ya itu yang perlu kita khawatirkan dok ya, karena hanya beberapa orang yang mengambil sendiri dari jaringan yang Iya, ini, ntar ada efek disangka semua Iya, sama. betul. Iya. Iya kan dok. Iya. Nah dok, jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat sekarang ini dok, Dokter David dalam menunggu giliran, karena masyarakat ini masih menunggu giliran Iya, betul. proses vaksin itu. Jadi memang di dalam proses menunggu giliran ini saya kira protokol tadi yang tetap harus dilaksanakan, prokes itu jangan, artinya begini, meskipun sekarang kesannya kasus menurun ya, tetapi kalau kita lihat di beberapa hari terakhir ini kasus di dunia malah naik lagi. Katanya sih ini masuk gelombang ketiga, saya tidak tahu apakah betul itu gelombang ketiga, artinya virus ini belum betul-betul hilang. Nah, sementara menunggu vaksin ya prokes yang dijaga seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Semakin seru Sobatkom ngobrol sore kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.